Hai, kenalin nama aku Yaya. Ini adalah video pertama aku di YouTube. Jadi ini sesuai dengan judulnya, aku bakal bikin base makeup 2022. Jadi base makeup yang udah aku sortir ini adalah makeup yang memang aku suka banget berdasarkan opini aku ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka, it's okay, right? By the way, buat kalian yang belum follow TikTok aku dan belum follow Instagram aku, go follow now. Aku bakal taruh di sini. Jadi tanpa lama-lama lagi aku bakal bahas dari primer dulu. Untuk primer aku tuh nggak nemu primer mattifying yang aku suka di tahun ini, karena memang aku tuh tipe orang yang suka makeupnya itu hasilnya glow. Jadi kayak contohnya kayak kali ini aku tuh pakai primer dari Studio Tropic yang Flawless Priming Water. Ini pokoknya yang pink. Ini tuh for normal to dry skin, tapi aku yang combination juga suka banget pakai ini karena memang bikin makeup aku tuh jadi super nempel dan tahan lama banget. Dia tuh ada beberapa varian, ada yang kuning dan ada yang warna abu-abu. Kayaknya kalau yang abu-abu tuh dia hasilnya soft matte. Kalau misalkan yang kuning dia itu hasilnya matte dan dia bisa untuk oily skin gitu. Tapi untuk primer mattifying yang aku suka itu ada satu produk dari Lux Crime yang ini. Itu bisa banget untuk nutupin pori-pori, jadi makeup tuh jadi super flawless. Cuman aku udah kehabisan, jadi kayaknya nggak tahu aku bakal repurchase atau enggak, karena aku masih bingung kayak aku suka nggak sih sebenarnya sama Lux Crime mattifying primer itu. Nextnya adalah foundation. Aku foundation nggak begitu explore di tahun ini, jadi aku tuh cuman suka sama Overpower Stay Weightless Liquid Foundation. Dari beberapa foundation yang aku suka, aku tetap balik lagi ke sini. Ini tuh aku pakai shades yang Warm Ivory W22. Untuk teksturnya sendiri tuh sesuai dengan namanya sih, dia benar-benar ringan banget. Abis itu dia juga nggak bikin makeup aku jadi dempul, cakey, cracky gitu-gitu. Jadi ada efek hydratingnya sedikit, jadi nggak bikin muka aku tuh jadi kayak kering ketarik atau foundationan banget gitu. Untuk hasilnya dia itu matte, tapi dia masih soft matte. Menurut aku nggak begitu matte sama kayak yang satunya lagi, kalau nggak salah tuh yang Ultra Matte Liquid Foundation. Mungkin yang rada kecil dari ini itu lumayan matte. Dan yang jelas ini tuh lumayan tahan lama. Abis itu dia tuh lebih ke skin like finish menurut aku. Ini aku lagi pakai foundation makeover, jadi super flawless. Kira-kira kayak gini hasilnya, dan aku ini cuman pakai setting powder translucent. Nah, kayak gini hasilnya. Untuk coveragenya ini tuh medium to full. Pokoknya intinya satu layer ini udah bisa banget untuk ngecover kulit aku itu totally full coverage. Jadi I think I give it 9 out of 10 untuk foundationnya. Next, move on to the cushion. Kayak tahun ini tuh banyak banget brand lokal yang ngeluarin cushion yang bagus-bagus banget menurut aku. Aku tuh punya cushion collection aku banyak banget, dan ini aku bener-bener udah selektif. Aku dapetin 2 cushion yang aku suka banget di tahun ini dan aku selalu pakai, yaitu dari Something Copy Paste yang shade-nya itu Butter. Kalau untuk pemula yang masih bingung kayak kira-kira makeup apa yang harus kamu punya, menurut aku kalian beli bundling Something aja, karena dia tuh juga ada bundlingnya sama lip tintnya, yang sama blush on-nya, yang sama mascara plus jepit bulu matanya juga, dan ada yang sama loose powdernya juga. Jadi menurut aku itu good deals banget untuk bundlingnya. Bener-bener memudahkan banget si Something ini dengan adanya bundling package kayak gitu. Yang Butter ini tuh bener-bener pas banget, match banget di kulit aku. Dalamnya tuh udah ada puff dan kaca seperti biasa kayak cushion biasanya, dan puffnya ini enak banget. Ini aku bakal swatch warnanya tuh emang beneran se-match itu sama kulit aku. So ini dia. Tadang. Makin skin like finish gitu karena warnanya juga pas kan. Dia tuh non comedogenic ingredients, dermatology tested, breathable technology. Dia tuh bisa untuk dry, combi, acne prone skin. Ada UVA, UVB dan non tested to animals. Jadi so good ya. Dan itu SPF-nya 33 PA++. Untuk coveragenya sendiri kalau di aku tuh medium, nggak sampai yang full. Jadi masih bisa di build up sampai full sih sebenarnya. Cuman aku lebih suka natural yang masih kelihatan bekas jerawatnya, jadi kayak makeup no makeup look. Dia tuh ringan, gak berat sama sekali. Untuk oil controlnya oke. Dia tuh ada 2 jenis by the way. Yang human itu untuk yang oily skin, karena memang hasilnya matte dan oil controlnya lebih mantap daripada yang Something Copy Paste ini, I think. Cuman karena again aku sukanya yang glow, jadi aku ambil yang copy paste. Dan aku belum pernah nyobain sih yang human. Untuk ketahanannya sendiri ini aku pakai untuk ngampus ya, dari pagi sampai sore itu masih aman banget. Untuk transfernya juga minim, bukan no transfer ya, tapi minim transfernya. Jadi menurutku ini worth it banget. Next, ini ada cushioner Rose All Day Cosmetics. Ini aku pakai shades yang light. Itu The Realest Lightweight Essence Cushion. Dia ada niacinamide 2%, hyaluronic acid, sama SPF-nya 30 PA+++. Packagingnya sih aku lebih suka yang Rose All Day karena kayak Dove pink gitu. Untuk packagingnya dia nggak magnet ya, jadi dia kayak ada klipnya gitu di sini. Yang aku suka adalah puffnya.
kayak teardrop gini, jadi enak banget dipakai di bawah mata dan ada kacanya seperti biasa. Dan produknya di sini. Warnanya sih nggak sepas kayak aku pakai something butter, dia emang agak sedikit light, tapi masih bisa aku akalin pakai powder tuh, mesti nyatu aja sih di kulit aku. Untuk oksidasinya sendiri sih ini aku notice memang dia oksidasi karena ini terlalu terang di aku sedikit, jadinya tuh pas dia oksidasi malah mirip banget sama warna kulit aku. Jadi I still fine. Maybe kalau misalkan kamu mau beli Rose All Day ini, kamu bisa naikin 1 shades. Itu coveragenya dia medium to full, dia tuh coveragenya agak slightly lebih tinggi daripada something, tapi still fine, dia non cracky, non dempul. Yang penting kalian skin prepnya udah oke, dan pakai primer hydrating kalau kalian itu dry skin, atau mattifying biar kalian tuh pori-porinya nggak gitu kelihatan dan jadi manusia tanpa pori-pori. Untuk teksturnya sendiri dia agak sedikit creamy daripada punya something, jadi masalah tekstur mungkin agak lebih ringan something karena dia mungkin dewy ya, jadinya super duper ringan, dan ini tuh agak matte sedikit. Kira-kira gitu perbandingan dari Rose All Day dan something. Next, move on to the blush on. Aku tuh suka banget sama blush on liquid atau stick or cream. Pokoknya intinya tuh blush on yang bukan powder. Kita bakal bahas blush on yang teksturnya itu liquid. Ini dia ada 2 brand. Yang pertama dari Taffy Color Play Face Tint. Yang kedua ada dari Makeover. Di sini aku punya 2 shades. Yang Taffy ini sebenarnya aku baru banget coba, dan ini aku juga lagi pakai yang Taffy. Ini tuh yang shades-nya Starburst dan super duper ringan banget sih, dan pigmented parah, gampang banget di blendnya dan gak patchy dan tahan lama. Ini tuh aku pakai dari siang loh guys, ini sekarang udah jam 8. Ini kayak gini, ini yang warna Starburst. Dia tuh hasilnya glowing finish dan bener-bener kayak nyatu banget sama kulit, cepet banget nyerapnya juga. Next, ini ada Makeover in shades 04 Dolce sama 02 Gala. Segini doang, tapi ini udah bisa untuk satu pipi aku tuh. Dan kalau yang Gala itu lebih intens lagi, lebih red. Nah, ini warna yang Gala tuh kayak gini, super intens banget, lihat deh. Dan dia tuh bener-bener tahan lama. Dan Makeover ini tuh yang kekurangannya adalah packagingnya, karena ya pertama kaca, berat, dan ini bukan travel friendly blush on banget. Mungkin kalau untuk traveling aku bakal Taffy sih kalau untuk dibawa-bawa, karena ini lumayan mirip sama kayak Makeover. Next, ini adalah loose powder. Aku tuh punya beberapa loose powder yang aku suka, cuman yang selalu aku pakai adalah dari punyanya Something lagi. Maaf banget, tapi Something memang bagus-bagus banget makeupnya. Ini adalah Something Under Control HD Blur Loose Setting Powder. Aku pakai shades yang light. Ini dia ada puffnya kecil gitu, so tiny. Untuk gulirannya tuh dia lumayan halus, dan bener-bener kalau misalkan kalian udah pakai Something cushion, terus loose powdernya pakai dia, bener-bener kulit kalian tuh udah kayak keindahan duniawi banget, karena super flawless, pori-pori juga ketutup, super smooth, dan nahan minyak banget. Dan dari pagi sampai sore itu bener-bener minyak aku masih aman banget. Tetap oily, cuman nggak kayak yang, makanya kan suka keluar kayak bintik-bintik oilnya gitu kan, tapi ini nggak sama sekali. Jadi aku suka banget sama Something Under Control ini. Next, aku bakal bahas powder foundation sama Tway Cake. Ada 2 yang aku suka. Ini dari Makeover Power Stay Matte Powder Foundation yang shades-nya itu Natural Beige N30. Ini diantara semua bedak padat dia yang paling tinggi coveragenya karena dia powder foundation. Dia ada puffnya di dalam, dan ini udah buluk juga, dan ini udah kecoel sedikit sama aku di bagian sini kalau kalian kelihatan di kamera ya. Tuh. Yang aku suka dari powder foundationnya si Makeover nih bener-bener ngeblurring pori-pori dan coveragenya tinggi banget. Jadi kalau misalkan aku lagi nggak mau makeupan yang bener-bener cuma pakai concealer setitik doang, aku bakal pakai powder foundation ini karena udah super flawless gitu loh. Walaupun hasil matte, dia tuh nggak bikin kulit aku kering ketarik atau misalkan kayak cakey gitu, enggak sih. Next, ini si makeup. Ini tuh baru launching kayaknya. Aku pakai shades itu Vanilla Milk kayak gini, dia udah ada kacanya dan udah ada puffnya juga di bawah. Aku tuh suka banget sama packagingnya yang magnet dan bener-bener minimalis banget, cuma pink aja udah gitu. Karena dia Tway Cake, jadi coveragenya nggak setinggi powder foundationnya Makeover, tapi ini masih nutup banget bekas jerawat aku. Karena ini mantep banget buat kalian yang on the go, kalau misalnya kalian lagi buru-buru atau pengen makeup no makeup look, cuman coveragenya masih oke banget, kalian bisa pakai si makeup ini. Cuman kekurangannya di aku a little bit dry kalau misalkan aku nggak pakai primer. Tuh, ini udah pakai dan ini belum. Dan dia long lasting banget, bisa 8 jam lebih. Menurut aku itu bisa nahan minyak juga tanpa ngegeser complexion makeup aku di bawahnya gitu. Bagus banget nih kayak pas udah aku touch up di bagian bawah under eye. Smooth banget kan? I really like it.
Next ada face palette, ada dua face palette yang aku suka banget tahun ini dan selalu aku pakai, yaitu dari Loreka X Hanumega yang Addiction. Ada Iomi, ini tuh face palette yang shadesnya Miami Breeze. Jadi di face palette ini tuh ada perbedaannya nih. Pertama aku bakal bahas Loreka dulu. Untuk yang Loreka, dia udah ada kaca gedenya, terus abis itu kelebihannya adalah dia itu punya 3 eyeshadow di dalamnya. Kalau misalnya kalian orangnya itu buru-buru dan demen makeupan di jalan, ini travel friendly banget. Dia juga tipis tuh dan magnet. Ini aku bakal swatch sedikit. Si blush on-nya dia tuh super pigmented banget kayak gini. Tuh. Ini warnanya aku banget sih. Untuk si blush on ini warnanya aku banget. Ini aku bakal swatch satu eyeshadow-nya. Ini bener-bener buttery banget. Kayak kalian pencet aja dia tuh kayak penyok gitu. Glitternya tuh kayak gini warnanya. Tuh. Cantik banget, parah. Fallout-nya minim banget sih kalau untuk eyeshadow-nya. Next kita bakal bahas Iomi Face Palette. Dia tuh cuman ada bronzer, highlighter, sama blush on aja dan nggak ada eyeshadow-nya. Aku tuh pakai yang Miami Breeze karena ini warnanya menurut aku masuk ke semua warna kulit. Untuk blush on-nya warnanya cantik banget. Ini mirip kayak galanya makeover tadi. Untuk bronzer ini sering aku pakai. Sekarang aku juga lagi pakai bronzernya. Aku tuh bukan tipe yang pakai bronzer, highlighter, sama contour banget, jadi aku gak bakal komen banyak. Tapi masalah blush on, ini blush onnya bener-bener kayak super duper cantik banget, parah. Dan apa ya, dia tahan lama banget blush onnya, men. Jadi aku suka banget, dia tuh gak terlalu powdery, gak terlalu buttery juga, tapi dia bener-bener pigmented dan gampang banget di blendnya, tahan lama juga. Dia tuh nggak yang patchy, jadi aku suka banget gitu loh, sama warnanya rata aja gitu, bagus. Next kita bakal bahas concealer. Ini dia dua brand yang udah aku seleksi, itu dari SK sama Rose All Day lagi. Dua ini tuh punya perbedaan yang lumayan signifikan menurut aku, sama dari packagingnya sih. SK ini bener-bener gede, beda banget kan. Rose All Day ini tuh tipnya letoy, sedangkan yang Rose All Day itu gendut gitu loh. Aku bakal bahas si SK dulu. Ini tuh definisi concealer yang gak main-main menurut aku. Ini bener-bener buat kalian yang makeup expert banget karena dia full coverage hasilnya di kulit aku. Cuman a little bit cracky and dry di kulit aku, tapi masih oke banget kalau misalkan aku pakainya itu blendnya pakai tangan gitu loh. Tapi aku suka banget sama dia karena yang pertama awet banget, gak habis-habis. Karena kalian cuma pakai satu dot saja ini udah cukup banget. Tuh, aku pakai shade yang vanilla. Dia tuh bener-bener creamy, thick, and full coverage. Jadi kalau misalkan kalian yang banyak bekas jerawat, kalian bakal suka banget sama ini. Tuh, ini bagus banget sih menurut aku. Cuman memang aku harus akalin lagi pakai hydrating primer atau hydrating setting spray. Next, ini Rose All Day. Ini my favorite all the time concealer ever. Karena sesuai dengan namanya ya, dia tuh the realest lightweight concealer. Emang bener-bener enteng banget dan super hydrating. Dia tuh warnanya kayak gini. Ini aku pakai shades yang beige. Dia tuh bener-bener walaupun creamy tapi hydrating banget gitu loh. Minim banget crackingnya, minim banget creasingnya, dan dia tuh bener-bener enteng dan skin like finish. Cuman kekurangannya dia nggak se-coverage punyanya SK. Dia tuh menurutku medium. Kalau misalkan untuk yang bener-bener hyperpigmentation itu harus pakai color corrector sih, biar bener-bener warnanya itu jadinya nggak aneh gitu. Duanya punya plus minus, jadi itu tergantung preferensi kalian. Next, ini ke eyeshadow. Belakangan ini tuh aku lagi suka banget pakai Dirmi Beauty XUP. Ini tuh packagingnya lucu dan hologram gitu. Kedua, aku suka juga dari eye palette-nya Upton Bay Makeover dan juga Royal Rose-nya Makeover. A little bit pricey, kayak 200 ribuan gitu, tapi ini super worth it untuk kalian punya. Karena dapat 12 warna, udah ada kacanya dan udah ada brushnya. Yang aku suka tuh dia bikin brush di dalamnya tuh nggak yang ecek-ecek, tau nggak sih? Ini brush beneran gitu, bisa kepake lah intinya. Minusnya kalau makeover ini dia terlalu powdery di aku. Dan falloutnya lumayan banyak kalau misalkan aku nggak access dulu gitu loh, nggak ketok dulu sedikit. Ya gini, tuh emang pigmented banget. Nah, kalau yang Upton Bay itu warnanya kayak gini. Ini yang paling sering aku pakai sih, karena warnanya itu natural banget ya, hari-hari banget, daily banget gitu. Next, ini adalah Dirmi Beauty XUP. Again, seperti yang aku bilang tadi, dia tuh packagingnya lucu banget dan udah ada kacanya juga.
Dia tuh warnanya ada banyak guys, dan lihat tuh, dia tuh lebih ke cool tone sih memang, tapi warna-warni. Jadi aku sering banget explore makeup yang warna-warni tuh dari paletnya Dear Me Beauty guys. Pigmentasinya ini oke banget, bahkan yang warna kuning juga lumayan keluar. Ini aku bakal swatch satu warna yang agak nih. Tuh, nggak sepigmented punyanya si Makeover. Dia tuh untuk teksturnya ada banyak banget sih, ada yang glittery banget, ada yang shimmery, ada yang matte. Good deals banget kalau misalnya kamu mau explore makeup yang warna-warni, karena worth it sih. Harganya tuh sekarang udah turun di 90 ribuan kayaknya. Next, aku bakal bahas pensil alis. Dari semua pensil alis yang aku punya, aku tuh suka banget sama si Makeup sama Runa Beauty. Ini yang warnanya grey brown. Tapi yang punya aku yang di sini tuh yang lagi aku pakai yang dark brown di alis aku sekarang. Dia tuh ada pensil alisnya, dia bentuknya triangle gini, segitiga. Itu nggak begitu waxy, nggak begitu creamy, jadi masih enak banget di kontrolnya. Untuk pemula juga masih oke banget. Dia udah ada spoolingnya tuh. Dia tuh ada brow caranya. Ini brow caranya tuh juga bukan brow cara pajangan doang guys. Ini beneran bikin bulu alis kalian tuh jegrak banget gitu loh, dan tahan lama banget. Jadi menurutku untuk harganya berapa ya, kemarin tuh kulihat kalau nggak salah 46 ribuan. Ini tuh worth it banget untuk kalian beli sih, karena brow caranya juga nggak yang ecek-ecek, beneran bisa beneran brow cara gitu, bukan mainan brow caranya. Ini worth it banget. Ini aku pakai dark brown. Next, ini adalah Runa Beauty. Bedanya sama si Makeup, dia pertama bulat ujungnya. Dia agak sedikit lebih keras daripada punyanya si Makeup, tapi aku suka banget karena ini bisa untuk bikin alis yang super natural dan bulu-bulu alis gitu loh, bikin fake alis gitu. Dan bedanya dia itu adanya brow powder, bukan brow pomade. Packagingnya super elegan banget karena Dove navy kan, iya navy gitu. Ini harganya kalau nggak salah 70 ribuan, jadi menurut aku masih worth it lah ya, karena ada brow powdernya. Next, ke setting spray. Aku setting spray tuh ada dua yang aku suka. Yang pertama banget, again ini dari si Makeup lagi. Ini si Makeup Lock It Matte Acne Setting Powder. Again memang si Makeup ini untuk yang acne prone skin juga. Jadi dia tuh produk-produknya acne prone skin friendly semua. Jadi don't worry guys, dia aman untuk acne prone skin. Pertama, dia itu memang bisa banget untuk bikin makeup aku lebih tahan lama, lebih nahan minyak juga. Dia tuh hasilnya soft matte, bukan yang dead matte. Dan yang kedua, ini apa sih, spraynya tuh bener-bener kayak tuh halus banget, partikelnya bener-bener halus banget, dan dia bener-bener bikin makeup aku tuh flawless dan super nyerap. Dan gue gak ngerti lagi, ini sekarang aku udah pakai lebih flawless gitu lah intinya. I like it so much. Bahkan ini harganya kalau nggak salah cuma 60 ribuan. Kedua tuh ada dari Lux Crime yang Glow Better. Ya Glow Getter, pokoknya yang packaging kayak gini. Itu juga oke banget, cuman finishnya beda. Dia agak lebih sedikit glow kalau untuk si Lux Crime. Kalau itu hasilnya soft matte. Next, kita move on ke lip tint. Tahun ini tuh juga banyak banget brand lokal ngeluarin lip tint gila-gilaan banget. Dari shades-nya juga banyak banget. Ini ada dua brand yang aku suka, yaitu dari Rollover Reactions, ada juga dari Raicha. Untuk Rollover ini tuh aku suka banget sama packagingnya, bener-bener cantik banget dan lucu gitu. Yang aku suka tuh shades-nya yang Cosmopolitan. Lihat, kalian bisa lihat ini udah kotor banget, tapi ini emang warnanya cakep. Terus ada shades Bahama dan Mimosa. Untuk teksturnya sendiri tuh dia kayak rada gel, dan hasilnya memang juicy lip gitu. Aku suka banget karena bikin bibir aku tuh super duper plumpy dan gak kering gitu, karena bibir aku tuh super kering banget sampai ngelupas gitu. Aku suka tuh dia staining powernya mantep banget, dan warna-warnanya juga cantik-cantik banget. Dia tuh ada beberapa shades, kalau nggak salah 9. Kalau misalnya kalian tuh tipenya bibirnya rada hitam, dia bisa nutupin warna kulit asli bibir kalian gitu loh. Kalau long lastingnya sih tergantung pemakaian kalian. Kalau di aku ini masih tahan lama banget. Kalau misalkan habis makan pun masih ada warnanya, jadi ini literally worth it. Next, ini ada dari Raicha Beauty Care. Ini Glow Up Lip Tint yang shades-nya aktif. Aku tuh punya 3 shades, ada yang Dynamic, Active, sama Cheerful. Tuh, ini kalau misalkan kalian lagi makeup no makeup terus pakai lip tintnya ini, cakep banget nih. Aku bakal pakai deh di bibir dikit. Ini bener-bener bikin kalian tuh cakep dan seger gitu loh. Memang awalnya doang dia glossy, tapi lama-lama jadi matte gitu, nyerap. Jadi nggak apa-apa banget, tapi staining powernya mantap. Ada yang ketinggalan ternyata eyeliner. Ini ada eyeliner yang aku suka banget juga. Aku tuh lagi suka pakai eyeliner yang pensil. Aku pakai dari Vocalour. Ini tuh shades yang
Aku lupa, oh GL01. Dia kayak dual gitu, yang satu pensil, yang satu spidol pen gini. Tuh. Cuman kalau untuk yang spidol pennya aku agak kurang suka karena ini terlalu lancip. Yang makeover ini yang sekarang aku lagi pakai, dia tuh emang bener-bener hitam banget. Nih spidolnya ini enak banget. Nih, dia warnanya super hitam. Ini punya aku udah mau habis sih. Tahan lama banget dan walaupun pakai cleansing balm dia masih suka susah gitu untuk dihapus. Next, ini ada maskara nggak boleh keskip banget. Ini aku suka banget lagi dari Rose All Day Again. Ini tuh yang Thunder Lash Mascara. Ini sebenarnya aku diracunin sama kalian dan ternyata aku suka banget. Untuk harga 80 ribuan waktu itu aku dapetnya. It's super worth it karena bener bikin bulu mata aku tuh, ini aku pakai dari siang dan masih tegak banget. Dia tuh ada fibernya tapi kecil-kecil jadi masih natural untuk daily. By the way, ini aku pakai yang lengthening bukan yang volumizing. Ini bener-bener bikin bulu mata kalian rada panjang dan kepisah-pisah gitu tuh. Kalian bisa lihat maskara aku sekarang. Waterproof, smudge proof, jadi ini bagus banget. Ini poin plusnya packagingnya lucu. Dan kalau misalkan kalian beli maskara baru tuh kan pasti super liquidy ya, jadi suka kayak bleber gitu karena terlalu encer kalau baru beli. Tapi kalau si Rose All Day tuh dia pas dibuka kayak gini nih. Tuh, agak susah, jadi pas kalian keluarin, produk yang ke bawah sama dia tuh nggak begitu banyak, jadi kalian tuh pas pakai juga nggak bleber, jadi enak banget. Good job Rose All Day. Ini terakhir banget, itu adalah Brow Cara. Dan ada dua yang aku suka. Pertama dari Something. Aku tuh pakai Something ini sebenarnya baru, ternyata aku suka juga. Ini Brow Emblem Micro Cara Brow Gel. Dan aku selalu pakai yang clear karena memang aku cuma mau ngeset bulu alis aku aja biar lebih tegak dan lebih rapi. Ini tuh kalau misalkan kalian udah keringetan atau udah berminyak kulitnya, di aku sih nggak bikin kayak peeling ngelupas putih gitu sih, jadi masih aman banget dan bisa ngehold alis kalian. Ini punya aku juga tuh, alis aku masih ngehold ke atas, nggak ada yang turun-turun. Yang kedua tuh ada dari Rose All Day juga, tapi udah susah banget dicarinya karena sold out terus. Tapi katanya sekarang dari stok, so I think aku harus repurchase karena punya aku udah habis dan udah aku buang. Itu juga aku suka banget, super tahan lama, malah menurut aku lebih bagus daripada punya Something ini sih kalau menurut aku ya. So that's it, makeup 2022 yang aku suka banget. Ini tuh bener-bener my everyday makeup banget, jadi ini aku pakai sehari-hari. So far ini rata-rata 8 out of 10. Next aku belum tahu mau bikin video apa lagi, mungkin kalian bisa kasih aku ide di komen. See you on the next video, bye!